Adik saya kan nikahnya bulan Februari, tanggal 21. Saya Maret, tanggal 21. Calonnya siapa, Dok? Suster dong. Ada ngeliat suster, sesek mulu bawaannya. Ada padat. Waktu umur 8 itu mamiku tanya sama aku, Nina, what makes you happy? Apa artinya? Ya, Nina, apa yang membuat kamu bahagia? Bukan kemajuan ya, kayak nggak ada harga diri ya, Dok. Itu doang dikeprokin. Ini kan dokter ya, bukan orang sekolah PAUD yang lagi belajar bahasa Inggris. Cewek Kolombia rata-rata bahasa Inggris juga nggak bagus. Rusia sama seperti itu. Uzbekistan, Kazakhstan, semua. Malah kadang-kadang Uzbekistan bisa nyasar ada di lokasi. Kehidupan selalu saja senantiasa beriringan. Ini adalah sebuah titik di mana kita akan mencapai sebuah kebahagiaan. Kita tidak akan bisa mengikuti bayangan kita sendiri karena bayangan tepat ada di belakang, bagian dari shadow of the historical in the my life before, bagian masa lalu. Aristoteles pernah berkata kepada adiknya Aris Kisnandar bahwa kehidupan itu akan senantiasa selalu beriringan kepada seseorang yang akan menjadi pemenang. Apabila kau ingin menjadi pemenang, maka kau harus siap untuk menjadi kompetitor dalam segala lini dan kehidupan. Ini pidato yang pernah dipakai oleh Che Guevara sewaktu memimpin di Lebanon. Akhirnya bisa menjadi yang bisa kita tiru. Ngerti, suster, apa yang saya Nggak ngerti, Dok. Nggak ngerti? Nggak ngerti. Makanya suster minta Staf paling ngerti. Saya aja kadang-kadang nggak ngerti sama kehidupan saya ini apa. Tapi kompetisi itu menandakan bahwa bintang tamu kita, pasien kita, karena pernah menjadi orang yang ada di bagian kompetitor acara terhebat di negeri ini. Pasien ini luar biasa, dokter. Dia baru aja merit ya. Dia adalah Putri Indonesia Pariwisata tahun 2017, Miss Favorit Miss Supranasional, dan terpilih sebagai Miss Favorit di ajang internasional di Polandia tuh. Oh, namanya adalah Karina Nadila. Ada nama suaminya? Halo, Dok. Hi, how are you tomorrow? I don't know tomorrow. Today. Ya kan nggak ketemu, jadi biar dirapel sekalian besok. Masalahnya sih. Ini lagi di periode honeymoon. Lagi baru 1 bulan menikah. Udah menikah? Sudah menikah. Yaudahlah. Profesional. Apa harapannya udah menikah begini? Oh iya, saya juga mau segera menikah ya. Wah, itu adiknya dokter kan? Saya juga mau menikah menyusul. iya, Abis adik saya, baru saya. Sama adik siapa? saya kan nikahnya bulan Februari, tanggal 21. Saya Maret, tanggal 21. Calonnya siapa, Dok? Suster dong. Masa orang. Ada ngeliat suster, sesek mulu bawaannya. Ada padat. Ya. Ini berarti bener-bener prestasi. Oh, tahun berapa itu? 2017. Dong. Oh, 2007 years. 17. Udah rubah sekarang bahasa Inggrisnya? Oh, 2017. Bagaimana awal mula akhirnya, ini sebelum kita bahas tentang permasalahan yang mau dikonsultasikan, saya mau tanya profil dulu. Oh, profil. Bagaimana akhirnya bisa mengikuti ajang itu? Jadi, ikut Putri Indonesia itu adalah cita-cita dari umur 8 tahun, Dok. 8 tahun kamu sudah memiliki cita-cita itu? Mengidolakan dari siapa kalau boleh tahu? Jadi gini, ibuku itu suka banget sama beberapa ratu-ratu India, salah satunya Aishwarya Rai. Aishwarya Rai. Terus ada Lara Dutta, terus Lara ada Dutta. siapa satu lagi yang sekarang jadi pacarnya Joe Jonas, kok aku lupa namanya. Kajol? Priyanka Chopra? Ya, Cobra, betul. Wah, dokter lumayan banyak ya, tahu ya, Dok? Kan kalau Priyanka Chopra, kalau di Indonesia ada Cobra. itu Mbak Eli Sugigi, Priyanka Chopra. Iya, gara-gara itu terus suka cerita ke aku.
Terus jadi sebenarnya yang bikin aku pengen tuh pertama kali adalah waktu umur 8 itu mamiku tanya sama aku, Nina, what makes you happy? Apa artinya? Ya, Nina, apa yang membuat kamu bahagia? Bukan kemajuan ya, kayak nggak ada harga diri ya dok. Begitu doang diteprokin. Ini kan dokter ya, bukan orang sekolah PAUD yang lagi belajar bahasa Inggris. Begitu doang, iya bagus. Kan dokter, udah punya pangkat, bagaimana sih? Ini cuma begitu doang diteprokin. Mereka neprokin burung dara gitu makin tinggi. Kalau dokter sampai bener tuh kita seneng bener. Tersentuh loh, saya kan biasanya benerin terus, lurusin Iya, tapi bener dokter ini gitu. membuat saya kehilangan harga diri. Lanjut. Iya, terus waktu itu karena umurnya 8 tahun, sukanya sama boneka Barbie sama permen, jadi yang aku jawab adalah boneka Barbie sama permen. Terus dia bilang kalau si Ratu India ini, dia bilang saya akan bahagia kalau saya melihat orang lain bahagia, apalagi kebahagiaannya karena tindakan saya. Nah waktu itu aku tuh kecil tua. Terus waktu itu aku mikir, keren banget nih cewek bisa ngomong kayak gitu. Aku juga mau jadi kayak dia. Akhirnya selama 17 tahun memendam mimpi itu dan akhirnya di umur 24 menuju ke 25, aku jadi deh Putri Indonesia. Perjuangannya berat nggak sih sampai mencapai itu? Dibilang berat, pastinya setiap orang punya tantangannya masing-masing. Tapi yang namanya ngejar cita-cita, semua kan pasti dijalanin. Pasti. Tuh. Staf Ali sebenarnya udah mengkorek semuanya tentang data diri seorang Karina ini. Ya kebetulan cukup banyak juga ya prestasinya. Terus aku yang paling kagum sama kostumnya waktu di Miss Supranasional, keren banget Bawa tuh. lembu Swana dari Kutai Kartanegara. Wow, itu berat. 27 kilo. 27 kilo loh, 27 of the kilogram. kebayang kan? 27 of the kilogram. Terus waktu kamu biasa kan kalau yang udah sampai ke luar negeri itu ada bikini kontes. Kamu Betul. ada itu? Bikini? Ada. Oh, harus lihat saya. Saya mau lihat. Waktu itu one piece, two piece. Waktu itu two piece sih. Two piece. Soalnya Apa? menurut Two aku piece dan one Two piece piece itu? tuh bikini. Kalau one piece itu Kalau yang one apa sih? piece tuh yang yang nggak kelihatan satu, sini, dari atas satu sampai ke bawah. Itu one piece. One piece. Kalau Jadi two nggak piece, kelihatan perut. Iya nggak kelihatan Iya, perut. kalau two piece kelihatan perut, kalau one piece nggak kelihatan. kamu suka yang mana? Tupis ya. Two piece. Oh, koko Gajah Mada nih. Tahu kan. Iya, suka kalau mandi. Iya, kontes ya. Iya, dikasih di itu. Waktu memakai two piece itu mendapat ini nggak guncingan dari netizen gitu Nggak biasa? usah dari lah. netizen, dari keluarga sendiri juga ada neraka dibilang gitu. Oh, oke. Kenapa emangnya? Iya, ya mungkin karena nggak sesuai sama syariat ya. Tapi kan namanya hidup tuh pilihan ya. Kalau mamiku bilang kalau udah kecebur sekalian, jangan pilih-pilih. Justru Mami mendukung. Karena dia pikir ini kompetisi yang semua orang harus melakukan usaha terbaiknya gitu loh. Dan ini once in a lifetime experience gitu ya. Makanya kalau udah nyebur sekalian jangan tanggung-tanggung Nina. Itu kan nanti juga jadi cerita sebetulnya gitu. Tapi ya sekarang kalau disuruh milih untuk pakai bikini lagi pun emang nggak mau karena emang biasanya nggak pernah pakai. Jadi benar-benar memakai bikini hanya saat kompetisi itu Kontes doang. Loh, kalau aja. kamu maaf, itu kan sebenarnya pakaian yang kalau normal dipakai di kolam renang. Betul. Atau sedang apa? Kamu pakai di kolam renang? Di kolam renang pakainya one piece. Tapi memang untuk kompetisi seperti ini, mama saya kebetulan kan ratu pariwisata juga ya dok. Mamanya. Tahun suster. 70, iya. Ratu se-Jawa Timur dok. Dan itu udah mulai pakai bikini juga di tahun itu. Bikini, Wow. emang sudah bikini. Tapi zaman dulu mah kontroversinya nggak kayak sekarang. Zaman dulu mah lebih bebas dibanding sekarang. Iya memang. Dulu belum ada sosial media kan. Betul, Netizen gitu. belum bisa berpartisipasi. Oh, suster malah dulu mamanya seorang ratu pariwisata Iya, juga. Sampai iya ke internasional juga. Waktu itu ya kebetulan sampai Ratu Indonesianya juga ikut. Oh, sampai Terus mewakilkan apa? mewakilkan dari Jawa Timurnya. Jawa Timur. Jawa Timur. Jadi Terus per provinsi ya. dapat sampai reklamo, hadiah ke luar negeri segala macam dok. Oh, Itu kalau benar. kemarin Karina sendiri mewakilkan dari mana? Kalau waktu di Indonesianya mewakilnya NTT karena ayahku NTT. dari Kupang. Karena kalau aku lihat, kalau ajang seperti itu pernah ada introduce, Iya. mengenalkan diri dia dengan pakai bahasa Inggris. Kamu masih bisa kah? Masih hafal kah untuk situasi itu? Opening number namanya dokter. Oh, namanya opening number. Karina Nadia, 25 Indonesia. Gitu biasa. Emang dok. Namanya harus Keren. gitu. Lantang. Kita kan di panggung, jadi kita harus excited gitu menunjukkan kalau kita tuh bangga mewakili negara kita gitu. Oh, Kolombia kamu ketemu? Ketemu dokter kayak nanyanya kayak teman-teman.
juga ya teman-teman cowok saya setiap saya ngerekamin cewek-cewek Latin tuh itu dari Venezuela kenalin dong nih. Itu yang Dari Puerto Colombia juga Rico, gitu. kenalin Kalau dong. cewek-cewek lain ya Latin tuh pasti ada aja yang Kalau nanya. dokter ini keperluan riset. Oh, gitu. Ya dok Iya. ya, biar kita tahu Saya kebudayaan. perlu bangga dengan adik saya. Ada hal plus minus. Adik saya pernah menulis di dalam sebuah katalog historis perjalanan asmara dia yang saya jujur agak sedikit bangga sama dia. Dia sudah menaklukkan hampir 32 negara. Wow. Semua ada. Salah satunya Kolombia itu. Kolombia udah pernah. Kolombia dia pernah punya mantan orang Kolombia, dia cerita sama saya. Namanya siapa? Namanya siapa, Dok? Nggak jadi dah dibahas. Api mengikuti ajang juga? Iya, dia dari Kolombia. Gak apa-apa, di sini profesional kata dok. Kita mau belajar harus Dari dibahas. Kolombia. Dari Kolombia. Adiknya dokter bukan dokter. Iya, nggak apa-apa sebenarnya Makanya kalau udah dibuka diaduin. rahasianya adiknya dokter tuh nggak apa-apa loh, Dok. Iya, karena Nggak apa-apa, Dok. Genset ini kan punya Pak Haji Aceng. Nah, itu tetangga saya. Kadang-kadang suka diaduin sama kameramen. Nah, dulu dia pernah punya cewek orang Kolombia. Ini kita meleset sedikit. Cuma Oke. ini hanya sebuah riset. Nah, cewek Kolombia, kenapa ditanya? Cewek-cewek Latin rata-rata tuh orangnya fight. Dia tuh lebih keras, lebih mau berdiskusi, lebih mau apa gitu. Terus saya pernah nanya lagi, justru cewek-cewek rapuh itu kebanyakan malah dari negara-negara yang sangat maju seperti United Kingdom, UK. Dia pernah punya mantan orang UK. Dia Nama pernah dong, kalau nggak ada nama nggak seru dok. Oh, nggak seru dong. dia pernah punya mantan kalau orang UK namanya Stephanie. Oh, Stephanie. Kolombia? Kalau Kolombia ini perkenalannya lucu kalau di Kolombia. Ini sangat tragis kalau diceritain. Ceritain dong. Karena dulu waktu awal perkenalan nih adik saya ya dengan si cewek Kolombia itu, kondisinya si Kolombia ini lagi menjadi wisatawan datang ke sini. Oh, jadi datang ke Jakarta. Nah, Jakarta ya? Sampai dia tidak pulang ikut rombongan temannya. Dia ada 8 orang. Nah, justru dia nggak ikut karena kenapa? Nah, adik saya tuh punya ilmu meyakinkan orang Kolombia dengan bahasa Inggris ngaconya itu, tapi itu cewek Kolombia malah stay sama dia. Ya, karena dua-duanya sama-sama nggak bisa ngomong bahasa Inggris, jadi sama-sama merasa keren. Ini menjadi pelajaran. Kurasa Enggak mungkin- semuanya orang yang rambutnya pirang itu bisa bahasa Inggris. Ini nih yang perlu jadi pembelajaran karena bergantung dari negaranya masing-masing. Nggak kebayang kalau kita nggak bisa komunikasinya mau makan apa? Body language. Body Eh, Body language. Anda staf ahli memang wawasannya agak kurang. Coba contohnya. Misalnya katakan ini dari Kolombia gitu. Gimana ngomongnya dok? Dia kalau adik saya, kalau saya tanya bagaimana sih pertama kali kamu tuh bisa cewek-cewek ya Eropa, cewek apa bisa ini. Jadi yang pertama dia lakukan adalah tanpa nanya-nanya, tanpa nanya namanya. Kalau kita kan maaf kenalan nama kamu siapa, dia enggak. Jadi cewek luar itu rata-rata seneng dipuji. Jadi begitu dia ketemu apa nggak kenal, hey, really nice your eyes. Gitu. Dia langsung puji gitu loh. Oh, I love my eyes. Hey, where do you come from? Misalnya dia jawab. Bener tuh barusan, where do you come from? Iya, Misalnya tumben, dia, where do you come from? Kolombia? It's my second country. Really? Wow. Nah, kita harus tahu nih ibu kotanya masing-masing. Apa yo? I know Bogota. Wah. It's a good place. Nah, kayak gitu bro. Jadi kita harus ini. How long you stay? Ya bahasa Inggris dong kalau kayak gitu. Ngomong Inggris. Loh, bukan. Dia tetap ngomong Inggris, cuma kan dia terbata-bata. Karena yang tadi dibilang benar, Karina. Cewek Kolombia rata-rata bahasa Inggris juga nggak bagus. Iya. Rusia sama seperti itu. Uzbekistan, Apalagi Kazakhstan, ya? semua. Kazakhstan. Malah kadang-kadang Uzbekistan bisa nyasar ada di Lokasari. Benar, kita lagi makan durian tiba-tiba Curcol ya? ini bule mana? Oh, ternyata bulenya dari Uzbekistan. Cuma yang aneh, dia pulangnya nggak ke mana-mana gitu. Kita ikutin kadang-kadang. Ke mes. Apa sih? Ya kita aja. Ini buat Oke, sekarang ya kita sinkronin ya. Orang Kolombia tuh kayak gimana contohnya? Duh, maaf ya keringetan. Orang Kolombia benar, orangnya fighter ya. Kalau orang Latin itu pasti fighter dan biasanya mereka tuh diva. Diva tuh dalam artian mereka they come to win. Jadi nggak ada tuh keluar kamar bajunya tuh Nggak belum ready rapi, nggak gitu ya? ready, rambutnya tuh belum curly gede gitu, make upnya belum menor tuh nggak mungkin. Jadi emang begitu keluar kamar, hey gue yang menang, mau apa lu semua, bye bye gitu tipikalnya kalau Iya. orang Latin. Tapi cewek Apa sama Kolombia dengan cewek? sama. Tapi cewek Kolombia kelebihannya rata-rata jogetnya seksi. Ini kelebihan dia. Iya. Dia karena bisa yang waka-waka, Biasanya yang kayak gini Kolombia sama Puerto Rico. Puerto Rico. Venezuela juga lucu.
Dokter kenal adiknya sama Venezuela juga? Semua kan aku bilang 32 negara udah. Cuma satu yang dia belum sampai saat ini masih penasaran. Apa? Nepal. Dia belum pernah. Saya nggak tahu kenapa ya. Dia belum pernah mengikat. Zimbabwe udah dong. Zimbabwe udah. Semuanya. Cuma Kongo nggak. Dia Kongo nggak. nggak. Nah, cuma kalau kayak tadi tuh Nepal dia belum. Cuma kalau cewek-cewek, dia kan senengnya belum di Pira, ekspektasinya kan kebanyakan nonton dulu Pamela Anderson. Wow. By Watch ya. Kenapa nyebut namanya? Harus maaf. Ya kan nggak enak, itu kan sesepuh. Harus kita maaf dulu. Oke, sekarang nih. Pengalaman Nina sebagai sering ketemu kontes internasional gitu, apa sih yang cewek-cewek itu bisa lihat dari Vicky Prasetyo? Kok bule-bule gitu bisa pada mau sama seorang Vicky Prasetyo tuh dari pengalaman kamu berteman sama mereka tuh kenapa sih? Iya sebenarnya sih karena kulturnya kayak gimana kok mereka bisa? Karena itu mungkin kultur ya, karena di negaranya mereka, tapi sebenarnya Latin agak mirip sama Asia sih, karena orangnya sama-sama SKSD, sama-sama ramah juga. Cuma ya mungkin iya karena itu tadi orang bule benar sukanya dipuji gitu loh. Orang bule itu biasa memberikan complimentary. Jadi bukannya kalau orang kita ketemu lu gendutan ya, kalau mereka tuh enggak. Mereka tuh pasti mencari sisi positifnya. Jadi mungkin yang dilakukan sama adiknya dokter itu emang yang sesuai sama kebiasaan mereka, yaitu memberikan Yang seperti waktu itu kita bahas, ya kan? Iya. Asal staf ahli kan bajingan. Selalu bisa memperkatakan yang indah-indah ke perempuan, sehingga perempuan merasa selalu terngawang-ngawang di langit. Oke, Iya. suster, staf Iya. ahli, ini udah kedatangan tamu spesial kita. Sekarang apa yang dikeluhkan untuk dokter bisa memberikan jalan keluar? Sebenarnya dok, saya mah lagi hot-hotnya baru sebulan nikah. Sebulan nikah. Lagi excitingnya itu pasti dok. Betul. Terus saya juga belum ngalamin kan, katanya kalau udah nikah terus tinggal sama seseorang yang baru kan kaget, tiba-tiba kebongkar lah semua aibnya mereka beda-beda. Saat ini saya belum merasakan itu, tapi jika itu terjadi kan pasti ada rasa gondok ya dok. Oh ternyata laki gue tuh begini, sama mungkin dia juga kayak gitu. Oh ternyata bini gue tuh begini. Nah gimana caranya biar kita tetap saling sayang, saling menerima dan langgeng sampai akhir hayat? Bisa saya pinjam ini buat catatan? Iya ini. Pulpen sama maaf bunga mawar, bentar saya mau. Oke. Bunga mawar Dokter mau ya. tulis apa dok? Enggak, Apa perlu saya saya mau bantu tahu. dok? Berapa tahun Anda atau berapa lama kenal dengan suami Anda sampai 1,5 akhirnya menuju menikah? Pacarannya 1,5 tahun. Ya, Sampai akhirnya meyakinkan untuk menikah. iya. Oke, sekarang pernikahan usianya baru 1 bulan karena baru dilaksanakan Desember, dok. bulan Desember. Desember. Oke, karena kita harus bikin juga nih. Anget-angetnya dok. 1,5 tahun itu sebenarnya waktu yang cukup untuk kita bisa mengenal lebih jauh pasangan kita. Sebenarnya bukan dari sejauh apa, tapi tingkat kualitas. Betul. Cepat atau lambat itu nggak jadi sebuah barometer atau ukuran, tapi tingkat kualitas kita mampu mengenal secara jauh. Nah, permasalahannya adalah sejauh mana konflik itu akan lahir. Semakin kita cemas konflik itu akan ada, semakin ini yang akan membuahkan sebuah hal yang tidak baik di dalam rumah tangga. Oh jadi nggak usah dipikirin ya dok ya, jalanin aja gitu ya? Jalanin aja. Air mengalir dalam sungai tidak pernah merencanakan kemana dia harus mengalir. Tapi dia tetap memberikan manfaat bagi siapapun yang akan menggunakan aliran air sungai. Saya beda sama adik saya. Karena kalau adik saya hanya teori yang dia letak. Oh hati-hati ya berarti yang mau nikah sama adiknya dokter tanggal 21 Februari ya? Itu hati-hati Saya banget. jamin. Apa dok? Itu teori. Itu rumah tangganya bahaya. Kalau saya melihatnya ya. Dengar dok, dia Iya. udah ngelirik dok. Enggak apa-apa, dia lagi sibuk. Sebenarnya kalau saya jamin kenapa saya bilang seperti itu, adik saya kelemahannya adalah mudah orang yang jatuh cinta akan mudah juga itu dilakukan kepada siapapun selain dirinya ataupun pasangannya. Nah justru kenapa saya lihat tadi dia selalu khawatir, itu wajar, manusiawi. Orang yang memiliki rasa sayang maka tingkat khawatirnya harus tinggi. Walaupun Dilan bilang cemburu bagi orang yang tidak mampu, itu saya tidak setuju. Cemburu itu harus lahir. Dalam 1,5 tahun kamu pasti mengalami sebuah perjalanan bahagia dan duka. Tuh. Tingkat konflik sehebat apa selama dengan pasangan kamu yang akhirnya jadi suami kamu? Pernah kamu dalam situasi itu? Pernah.
namanya godaan menuju pernikahan kan katanya Iya. Dok pasti ada aja. Dari Adalah pihak-pihak luar lain tapi bukan cewek lain atau cowok lain ya. Namanya pernikahan kan pasti ada aja yang kepo-kepo pengen musik gitu loh. dari Cuma siapa? Sahabat atau keluarga kah mungkin? saya nggak mau ngasih tahu dah. Pokoknya gitu. Nah, Oh, ada ya curhat rahasia ya. Itu gimana mau bisa memberikan kan saya takut ntar kalau yang biar bisa dibantu oleh dokter itu harus. Oh ya, tapi nggak apa-apa. ya intinya orang terdekat lah. Orang terdekat. Orang terdekat gitu. Apa Tapi alasannya? sebenarnya tujuannya baik, cuma membuat kami berdua jadi deg-degan sampai akhirnya kami memutuskan untuk bikin kayak udah deh ya udah kalau kayak gitu daripada nanti takut AIUEO udah bikin aja perjanjian pranikah kayak gitu. Akhirnya kamu buat perjanjian pranikah. Iya, tapi sebenarnya itu jadi gini loh. Aku sama dia sama-sama punya sendiri-sendiri nih kan, namanya orang udah kerja. Ya. Pasti kan kita juga punya aset lah istilahnya kayak gitu. Nah, dua-duanya ini aku dan suami ya sama-sama kerja benar-benar ngerintis banget. Cicil gimana caranya biar bisa bayar KPR tiap bulan. Nah, kadang-kadang kita juga mikir aja gitu kalau misalnya nanti terjadi apa-apa, sebenarnya bukan masalah cerainya, mungkin siapa tahu aku yang mau punya bisnis atau suami yang mau punya Iya. bisnis, kalau dianya bisnisnya nggak maju kan, kalau misalnya nggak pakai perjanjian pranikah, hilang juga tuh harta istrinya, padahal istrinya udah capek-capek, atau kebalikannya suaminya udah capek-capek. Makanya banyak hal-hal yang kayak, ntar kalau gini gimana, ntar kalau gitu gimana, ntar gini, itu udah capek-capek dicicil dari dulu, sama kayak gitu-gitu, jadinya akhirnya udah hal kayak gitu diiranya perjanjian pranikah. Sebenarnya akhirnya udah dapet solusinya semua gitu loh. Akhirnya tertuang di perjanjian pranikah itu. Iya. Kalau suster sendiri, maaf dulu kan pernah gagal berumah tangga. Yes. Ada perjanjian pranikah? Nggak ada. Yang kamu rasakan dalam pernikahan kamu yang akhirnya, oh iya ya harus aku punya perjanjian pranikah. Hal apa yang kira-kira hari ini terjadi dengan kehidupan kamu sebelumnya? Seharusnya sih nggak, karena kan berpikirnya menikah itu untuk selamanya. Nah. Jadi jangan sampai uang menjadi problem di antara kita gitu loh. Maksudnya kan ya kalau namanya rezeki kan siapa sih yang tahu kan, Tuhan yang ngasih. Kalau kita bersatu itu kan ada aja gitu kan. Jadi berpikirannya ya naif aja gitu loh. Tapi sebenarnya di negara kita ini memang orang banyak yang salah kaprah ya. Maksudnya banyak yang salah paham aja sama perjanjian pranikah. Perjanjian pranikah tuh dipikirnya, ngapain lu bikin perjanjian pranikah, lu mau cerai? Iya, Padahal kayak niatnya tuh selalu seperti kayak itu. gitu. Iya, Padahal niatnya enggak. Itu klausul cerai itu cuma kayak satu baris di antara semua yang menyelamatkan perkawinannya kita, bukan cuma perempuannya, bukan cuma laki, tapi benar-benar kedua belah pihak dan perkawinannya, dan malah justru banyak menyelamatin perkawinannya. Cerai itu cuma kayak ya dua baris kalimat Tapi doang. suami kamu setuju dengan adanya itu? Setuju, Itu inisiatif setuju kamu atau suami kamu? Akhirnya inisiatif suami, karena akhirnya dia nanya sama teman-temannya, memang pada bikin semua, karena memang ternyata hal itu bagus. Memiliki perjanjian pranikah itu sesuatu hal yang bagus. Setiap kali menikah pakai perjanjian pranikah, Oke dong. ditandatanganin RT. Itu harus notaris dong. Oh udah nggak boleh di RT sekarang? Nggak boleh. Sebenarnya itu preference sih. Iya, itu preference. Pasangan bener boleh sih. memilih, boleh punya keyakinan masing-masing, boleh punya pilihan masing-masing, tergantung juga dari pendekatannya dari sisi mana. Iya. Kalau aku Kenapa dari- istri Anda yang minta atau memang inisiatif dari Kalau aku dia? inisiatif dari sendiri. Apa? Nyelamatin dia. Tuh, sebenarnya nyelamatin perempuannya. Jadi intinya secara bisnis lebih bijak kalau Iya. kita punya Jadi perjanjian kalau kita pranikah. dalam rumah tangga kiranya ke depannya pengen berbisnis, membuka usaha, sih menurut aku lebih baik itu bikin pranikah, karena ada tadi apa namanya kalau misalnya semua Dok, berdoa. enggak, dia lagi mikir nih adiknya harus bikin perjanjian pranikah nggak tanggal Kira-kira adik dokter bikin ini nggak perjanjian pranikah, Itu Dok? yang saya sedih. Kenapa, Dok? Karena adik saya kemarin, adik ipar saya adik ipar apa adik? Adik ipar saya. Oh, adik ipar. menyampaikan oke. kepada saya dia mau bikin perjanjian pranikah. Karena takut digugat hartanya sama adik saya. Jadi dia mau bikin perjanjian pranikah. Pintar adik Gitu iparnya. adik saya. Dia nggak tahu kenapa ya. Takutnya harta dari mana mau Hakono gini aja masuknya. Jadi gitu. Itu sih kemarin adik ipar saya. Jadi saya mikirin apa yang bisa saya kasih buat adik saya gitu loh. Jadi Maaf kalau ya, saya dok agak- biasa Sedih banget ya, iya. Dok. Aduh. Kadang-kadang ya sedih sama ngantuk beda-beda tipis ya. Ya tapi begitulah kadang-kadang. Bisa nih, kipasin, Dok. ini bekal yang paling penting dok ya. Aku Iya. kan orang keturunan Tionghoa ya.
Oh, Tionghoa kamu? Iya. Dinasti apa? Nih, kamu? tidak apa. Ini nggak berhubungan dengan perjanjian pranikah. Iya. Tapi aku strategi sedikit ya. Jadi Oke. pernah dengar Sun Tzu? Dia tuh ahli perang. 600 sebelum Masehi dia yang menulis buku perang sampai sekarang masih dipakai sama semua jenderal-jenderal. Namanya siapa? Sun Tzu. Susu. Iya kan orang mau tahu ngomong apa sih Sun Tzu itu? Kalau kamu kenal diri kamu sendiri Oke. dan You know kamu to kenal yourself. lawan kamu, If you know yourself. kamu kenal semuanya tentang lawan kamu kenal tentang semuanya tentang diri kamu. 1000 kali bertempur, 1000 kali kamu menang. Jadi kita harus tahu sifat kita seperti apa, sifat suami atau sifat istri seperti apa semuanya. Kalau kita tahu dua-duanya, kemungkinan besar pernikahannya akan lebih langgeng. Betul. Kenapa? Kalau kita kenal kepribadian suami benar-benar secara saintifik ya, bukan cuman oh dia baik, oh dia ini, enggak. Ini secara saintifik sifat dia seperti apa, senengnya diapain, semuanya itu kita pelajarin benar-benar. Gampang sekali buat kita untuk menyesuaikan diri ke dia. Ini yang nggak paham. Perjanjian pranikah itu lahir sebenarnya kalau di Asia itu adanya di dinasti Ming. Kalau di Asia. Kalau di luar negeri itu lahir pertama kali adanya di kota Roma. Iya. Kenapa? Karena dulu zamannya perbudakan. Spartacus yang mau perjuangkan ini bersama teman-temannya Giannicus, Xerxes. Wah, Teman-teman yang perjuangkan. dia baru nonton kemarin sore. Ini mau perjuangkan. Kenapa? Karena di situ orang itu terikat tidak memiliki sebuah hal yang benar-benar bisa dipikirkan untuk berumah tangga. Waktu itu dok, itu bukunya apa judulnya? Dok, Saya terus nggak halaman tahu. berapa dok? Judulnya apa dok? Saya Judulnya mau nonton apa? juga, Yuk kita jadi tertarik gitu loh dok. Bukunya itu judulnya adalah The Winner of Life. Tapi Pemenang karena tadi di dalam nonton, bukan kehidupan. buku. Iya, ini The Winner of Life, ini nama bukunya. Oh, bukunya. Dibikin film. Tapi akhirnya direalisasikan film Spartacus. Oh. Nah, di dalamnya itu ada perjanjian komitmen. Nah, bahkan dibacakan. Kalau di kerajaan dulu zamannya Roma itu dibacakan klausulnya apa aja dari pertama, kedua, ketiga untuk menyelamatkan bahwa permaisuri kedudukannya tetap akan beda dengan selir-selir. Oh. Hebat. Wow. Ini kalau ini ditepoknya keren, soalnya ada harga keren. Ya, ini sejarah Keren yang loh, harus Dok. semuanya tahu. Betul. Dan jangan samain dengan adik saya. Oh, adik dokter nggak tahu itu ya? Itu strategi Mongol. Kalau dia menikah aja. Tiba-tiba besok nggak tahu bagaimana. Nah itu. Nah makanya kan saya pernah bahas. Nikah itu lahir karena ada dua hal. Yang selamat adalah nikah yang lahir karena kesepakatan. Kesepakatan adalah cinta dan sayang yang saling menguatkan. Betul. Apa? Si pacar, ya pria dengan wanita sepakat untuk menikah. Jangan pernah dihadapkan pria itu menikah karena desakan. Kalau kamu emang sayang sama aku, kalau kamu emang cinta sama aku, nikahin aku. Sering ya dokter gitu ya. Sering itu Adik terjadi saya ya sering dok? curhat dalam situasi itu. Jadi dia merasakan itu kan? Kalau yang untuk pernikahan sekarang akan kayak nanti gitu juga juga. nggak? Pernikahan sekarang. Yang akan terjadi tanggal 21 Februari itu bakal Sebenarnya kayak gitu tinggal nggak? tergantung bagaimana si wanita ini, si wanita ini mengolahnya, gitu ya. Karena pada posisinya, ya. Jadi Mukanya gini, jangan merah lagi dong. nggak merah sih. Ini cuma. Ini adiknya loh dok, Iya, bukan ini dokter adik, kan? ini kan adik saya kan. Jadi Kalau gini, dokter aman kan? kegagalan adik saya yang dia ceritakan sama saya adalah kebiasaan itu lahir sebenarnya karena konflik. Itu secara saintifik bisa diteliti, kepribadian seseorang tuh nggak jauh dari Nggak usah saintifik kok. Kan toko Tionghoa. Saya aja yang nggak Tionghoa, saya cari tahu sionya apaan. Gitu, saya cari tahu sionya apa, terus dia apa namanya tuh elemennya apaan, cocok nggak sama saya kayak begini. Kamu sio apa? Monyet. Ngatain saya. Kan bisa monyet gitu ke bawah. Maaf ya dok, monyet. Jadi ditanya langsung monyet begitu. Enggak serius. Monyet berarti ya? Monyet 23 berarti. Monyet 23 tau dari mana? Angkat togel biasanya. Monyet 23. Kalau suami Monyet, suami apa? Suami naga. Kamu berarti kalau bintang Leo. Pokoknya saya udah nentuin deh dok, semua yang apa namanya yang sebenarnya nggak boleh dipercaya, saya percayain aja. Sionya udah cocok tuh, bedanya 4 tahun, monyet sama naga. Terus bintangnya Leo sama Gemini. kamu pengen punya anak 3? Kok tahu? Benar? Iya benar. gila coretan dokter.
Dari mana 3-nya, Dok? Pinter diketawain. Kayaknya orang nggak boleh punya kelebihan gitu ya. Orang diam dibilang tidur. Itu dari mana, Dok? Sebenarnya kalau ini Dapat 3. ini aku bukan ilmu nujum ya, tapi hanya menghitung dari skema sio, bintang, apa semua yang aku lihat ya. Permasalahan itu nanti justru kamu harus sabar di saat kamu sedang Mengandung. perluasan rahim. Perluasan rahim. Ya. Luasan rahim bahasanya jauh amat. Ya, di saat hamil, mengandung, justru ini akan menjadi jejak digital ya. Di saat kamu mengandung usia 6 bulan, ini awal-awal nanti kamu akan diuji yang terberat dalam rumah tangga kamu. Ini pasti pengalaman ya? Menurut pengalaman ya, Dok? Ini nggak ketemu kalau di pengalaman. Ini ketemunya di primbon. Kalau di pengalaman nggak ketemu. Justru itu maksud saya. Kenapa? Karena kan mungkin pengaruh hormon ya, Dok? Bukan. Nanti ini kan mulai dilihat bahwa sebenarnya jiwanya Karina ini kalau sekilas saya lihat di antara ya misalkan dia berempat berteman, dia tuh jiwa memimpinnya ada. Dia bukan sebagai seorang follower, tapi dia bisa sebagai seorang lokomotif untuk membawa gerbong-gerbongnya. Wow. Nah, ini di dalam rumah tangga akan sering terjadi sebuah diskusi. Diskusi. Oh, diskusi. Saya nggak menyebutnya itu clash, tapi diskusi. Nah, suami itu akan memiliki pride. Pride apaan sih? Pride. Oh, pride. Oh iya. Harga Ego, dirinya harga dia, diri. egonya itu pasti tinggi. Dok, tapi sejujurnya lebih manja suami saya ke saya sih. Iya, tapi kalau nanti posisi kamu dalam posisi kamu mengandung, itu kamu akan beda kepada pribadi kamu yang sebenarnya. Oh, Itu akan lahir. Dan anak pertama kamu wanita. Kenapa gitu? Saya akan jadi dokter kandungan. Ya ini kalau ini kan bukannya ramalan ya, ini bisa jadi jejak digital. Tapi anak pertama tuh yang apa bisa aja yang dikasih dilihat. Tuhan sih Iya. harusnya disyukuri. Mau Betul, perempuan pasti. laki-laki kita Saya mah percaya yang yang dikasih terbaik yang terbaik aja. dan sehat itu Betul. aja. Tapi kalau untuk suster nih, setiap Iya, kali. kenapa, Dok? Kamu Kalau apa? dari ramalan dokter mungkin ada sosok pria yang lagi dekat atau gimana? Kalau saya lihat sih ya, bintang kamu Bintang aku Aries. sama kayak adik saya ya. Oh iya Dok. Wah. Saya juga Aries. Cuma lahir beda 2 second sama adik saya. Berarti Orang Aries, Aries tuh ambisius kagak doyan, dan kagak setia. doyan nikah nemplok-nemplok kok ini udah berkali-kali sih. Ini Ariesnya beda, api. Aries ada air. Ini api. Kalau api kan dikit-dikit ke sini, dikit-dikit ke sini. Kalau tanah, kalau ini air Jadi tenang. adiknya waktu kecil pernah keseruduk babi ngepet. Oh gitu. Seruduk babi Makanya ngepet. Jadi waktu kembar nasibnya beda jauh bener. Oh. kamu Aries. Iya Dok. Sebenarnya ada 2 pria yang sedang mengejar dia. Kalau Serius, Dok? dari ininya. Wow. Kamu pernah ada sejauh ini didekati oleh seseorang atau kamu sedang menjalin dekat dengan seseorang? Gak ada, datar aja Dok. Semuanya datar Semua aja, datar, nggak ada yang Dok. spesial? Gak ada. Yakin? Yakin? Kamu senang film kartun apa? Aku suka ini. Donald Duck. Donald Duck, oke. Ya. Aku suka Paman Gober karena aku suka orang yang nyimpen-nyimpen duit. Paman Gober. Paman. Ya ini nyimpen duit loh dia. Wow, puluhan miliar bahkan ratusan. Kamu seneng Ninja Hattori atau Doraemon? Doraemon. Seneng Doraemon. Daripada Ninja Hattori, kamu lebih seneng Doraemon. Doraemon. Kamu seneng cowok berkacamata? Seperti kayak Nobita gitu atau siapa? Suka? Apa Giant? Apa Giant yang gendut? Maksudnya Nobita. Nobita. Oh, Nobita. Setiap Kalau hari. dipikir-pikir dokter kayak Suneo ya. Dokter bukan kayak Suneo. Beda. Dokter kayak Giant. Tahu? Pernah kisah ini atau bagaimana? Ada kalau ciri-ciri Nobita aku kenal dokter. Siapa? Dia yang Langsung berdiri. langsung aku bawa aja di dokter ya. Ini dia dokter. Itu teh manis ya. Duduk. Ini siapa? Ini dok, kita buka praktek. Susternya waktu itu Anita. Ya. Dia yang nganter pulang dok. Ini yang nganter pulang. Nganter pulang. Tapi nggak ada move Dok. Move itu apa? Gerakan.
Nggak agresif kata Nggak dia, Dok. agresif. Oh nggak bisa ngeji. Ya, kita mau menguji gitu loh. Siapa namanya? Sionya. Sionya apa? Sionya. Punya Sio nggak? Oh sama kayak suami saya. Naga. Naga. Oh iya. Kamu tahun berapa lahirnya? Berarti naga apa kalau 76? Bonar. Naga air ya? Memimpin loh itu. Naga air ya? Namanya Gunawan tadi. Mas Gunawan ya saya panggil ya. Mas Koko Gunawan. Gunawan. Koko. Apa yang kamu lihat dari sosok seorang suster saya? Jujur. Dewasa. Oh. Apalagi? Kamu dewasa ya? Terus? Baik, tidak sombong. Gemar menabung. Umum banget ya kamu kayak PPKN gitu, memuji orang tuh kayaknya jadi konsep gitu loh. Kayak A, baik, B, tidak sombong, C, gemar menabung. Baik, tidak sombong. Apa yang membuat kamu tertarik sama suster kami? Kalem. Kamu suka yang kalem? Soalnya sebelumnya agak gahar. Sebelumnya, oh kamu udah pernah nikah sebelumnya? Sudah. Udah berumah tangga? Udah bubar. Iya, udah berumah tangga sebelumnya. Sudah pernah. Berapa lama usia rumah tangga kamu? 10 tahun. 10 years. Kayaknya berat banget gitu. Sudah berapa lama kamu sendiri? 5. 5 hari? 5 tahun. Ya ngomong yang dong. jelas dong. 5 banget, 5 hari, 5 bulan yang jelas dong. 5 tahun. 5 tahun. Suster, apa yang kamu lihat dari sosok seorang Koko Gunawan? Pendiam, introvert. Terus ya memang kurang ada ini kata-kata yang perempuan suka kan ada pujian gitu kan, lebih duluan move, lebih buka komunikasi, tapi ini nggak ada. Udah berapa lama kalian saling mengenal? Baru berapa? Berapa bulan ya? 2 ya? 2. 2 bulan. Apa yang pernah se-ekstrim, apa yang kamu pernah lakukan sama dia? Ajak makan. Ajak makan aja. Habis makan? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Nganterin pulang ke rumah? Apa digrepin pulangnya? Ayo. Dijemput apa digrepin? Jemput dia terpulang. Kamu ada keyakinan untuk bisa sama-sama dari kamu sendiri, sister? Tergantung gini loh, kalau kita kan perempuan menunggu ya, ya kan. Kalau laki-laki itu kan yang mengejar. Tapi kalau yang mengejar kurang usaha, kita juga ngerasa, Ini serius gak sih sama gue? iya lah, Sama. pasti. Gitu. Udah kalau nggak serius sudah bye. Gitu, Iya, jangan main. cakep. Gitu. Emang begitu. Jadi harus begitu, Nah, langsung langsung. disaklekin. Kamu Harus sendiri saklek. bagaimana nih? Udah diungkapin kayak begini, kamu apa jawabannya? Jalanin dulu. Jalanin tapi nggak ada move. Maaf, ini klinik dokter Viking, bukan rumah Uya ya. Ini daripada kayak begini, ini jadi kisah cinta begini. Emang saya Uya menceritakan kisah-kisah kalian. Justru ini pasien berat dong. Hatinya Kamu bagaimana mereferensi ini jadi permasalahan? Ini permasalahan berat. Berat karena dia nggak bisa move hatinya on, tertutup, masih belum bisa penuh move luka on. dalamnya. Penuh Tuh. pahit. Kamu kenapa nggak bisa menerima apapun tentang diri dia? Loh, saya menerima apapun tentang dia kalau memang kita udah ada komitmen. Pastinya kalau ada komitmen baru saya bisa menerima kekurangannya. Kamu sudah berani untuk menyatakan untuk Komitmen. berkomitmen. Wah, berani dong dia. Sampaikan sekarang. Ini disaksikan UNESCO, PBB, Pramuka, Palang Merah, ini menyaksikan semua, menonton, ya. Paskibra dari Kecamatan Tulungagung, ini pada nyaksiin. Sekarang Gunawan, sampaikan sama suster saya, apa yang memang ada di perasaan kamu, oke? Dalam hitungan ketiga, sampaikan. 1, 2, 3. Oh, ada satu pertanyaan dulu dong. Satu katanya. pertanyaan kamu, ke siapa? Oh, ke dokter. Yang cinta kan kalian. Apa urusannya sama saya? Saya udah stres dengan kehidupan saya. Kenapa serba dikit-dikit ke saya? Kamu nggak nonton infotainment? Adik saya aja rumah tangganya pada nggak bagus. Jadi apa kalian curhat cinta ke saya? Apa yang mau ditanyakan? Karena kan dokter katanya mempunyai solusi untuk setiap permasalahan cinta. Apa yang mau ditanyakan? Langsung saya akan kasih Langsung. solusi yang terbaik. Cara ngomongnya gimana nih?
Minta diajarin dok. Gini. Ini penting buat semua ya. Kadang-kadang wanita itu nggak selamanya dan nggak semuanya itu senang dengan apa yang kita lakukan. Berlebihan dalam ucapan kadang-kadang perlu. Ya sekali lagi, berlebihan dalam ucapan kadang-kadang perlu untuk Kadang-kadang. ya untuk kita sampaikan. Nah momen seperti ini kamu harus bisa menyampaikan hati kamu. Dari hati. Dari hati kamu. Nah sekarang makanya kamu lihat Iya, saya matanya. kan bisa lihat. Ya, Saya kamu tatap lihat. matanya ya. Putri Indonesia gantian switching Oh, tempat ganti. sedikit. Oke. Ya, kamu bisa di sini. Kamu mau jadi suster saya? Iya, saya gantian. Duduk. Kamu sampaikan. Lihat mata. Ya, mulai ya. Nanti skip dok. Udah biasa ada kamera dok. Kayak dokter minta dicontohin. Ya, Kalau tenang. dari hati itu gimana Tenang. dok? Tenang. Kata-kata awal itu biasakan dari aku. Ayo, pegang tangan. Mau pegang apa nih? Tangan yang paha. Tangan. Boleh. Ayo. Saya masih sendiri sekarang. Maukah kamu temenin saya? Sama-sama. Maukah kamu? Terus, Mak. Ini kamu nyari partner pasangan. Apa kongsi yang dagang nih dok ya? Kongsian Dagang dagang. kayaknya. Coba kata-katanya lebih dong. Aku minta kamu untuk menjadi bagian hidup aku. Kayaknya nggak dari hati gitu loh dok. Enggak, dia memang Nggak, karena aku- grogi, itu tetap pressure. Ini udah nggak Tapi punya hati hati dia hilang beda. kemarin. Tadi pegang tangan apa? Kanan. Nah, kiri kanan kasih. Kalau kiri kan memang udah biasa ya. Oh, diabadikan sama. Ayo, 1, 2, 3. Maukah kamu mulai dari sekarang jadi bagian dari hidup aku, dan selanjutnya kita jalani sama-sama semua masalah untuk kita berdua, Kenapa masalah untuk kita berdua? karena hidup ini memang harus ngadepin masalah. Kita udah banyak ngalamin masalah masing-masing, sehingga harus kita perbaiki yang udah pernah kita bermasalah. Maukah kamu? Oh, dia. Apa jawabannya? Kamu minta dong. Apa jawaban kamu gitu dong. Apa jawaban? Oh, main pegangan lagi. Pegel cewek. Dok. Ya nggak apa-apa. Ya udah pegangan. Pegang tangan malu-malu. Ntar abis ini nepok-nepok. Ayo. Sekarang jawaban dari Anita ya. Anita, ini Karina akan menjadi saksi juga loh kisah Iya. kalian. Apa jawabannya Anita? Jujur ya, ini tolong diambil ya. Ya jujur lah. Ayo, Oke. bismillah. Ayo, Oke. kamu. Jawabannya apa Anita? Jawaban aku ya untuk kamu ya. Kita Ya. kan baru mengenal ya. Dan selama ini menurut aku kamu belum benar-benar mengenal aku. Untuk memulai suatu hubungan itu kamu harus belajar kenal siapa aku. Bukan cuma kelebihan aku, tapi harus kekurangan aku juga. Kamu siap kan nerimanya? Saya akan belajar terima kekurangan. Bagaimana Anita? Ya kalau kamu mau berusaha, saya akan memberikan kamu kesempatan Kesempatan untuk mengenal saya dulu. kamu berarti menerima untuk bisa sampai lanjut untuk kedepannya. Iya atau tidak? Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Iya boleh. Dokter cinta menyembuhkan trauma selama 5 tahun, menyatukan dua hati yang berbeda. Memang Ukur suhu dulu ya. Oh di situ dong. Diketek dok. Hah? Itu harus diketek. Diketek. Nggak bisa. Oh nggak bisa di tangan ya? Oh iya. Berarti setiap kali mereka udah punya komitmen nih. kamu boleh menggandeng tangannya karena kamu berdua sudah melanjutkan ke jenjang berikutnya. Oh, oke. Klinik cinta ini akan menjadi saksi kisah ini
Dan saya berharap Gunawan untuk bisa sebaik mungkin menggunakan kesempatan apa yang sudah Anita relakan untuk mau menjadi bagian hidup kamu. Sedikit komennya, Karina, kamu melihat situasi ini bagaimana menurut? Semoga keduanya bisa berjalan bersama-sama, terus melupakan sesuatu yang tidak enak di masa yang lalu, membangun sesuatu yang lebih bahagia lagi ke depannya. Amin. Amin. Gunawan, selamat. Kamu udah mendapatkan ladies hari ini. Ini Teknikal kali. kan gue host ya. Gue host ya teknikal. Begitu cara ngucapinnya. Karena kamu sudah mendapatkan di klinik cinta, berarti secara tidak langsung syuting yang akan datang, tolong sadar diri untuk memberikan traktir makan kita. Ya, sadar diri dari semua yang ada. Oke. Anita, kamu harus bisa menjaga perasaannya Gunawan. Semoga pelan-pelan kamu bisa ada sama-sama. Amin. Pelan-pelan kekurangan dan kelebihan sama-sama. Maaf banget sensitif aku nanyain. Keyakinan kalian sama kah? Kebetulan sama. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi maksudnya potensi untuk bisa lebih ke jenjangnya betul. lebih besar gitu. Kamu bisa menerima anak dia sudah besar? Bisa. Pasti anak kamu akan bangga dan senang punya mama semontok ini. Jangan sering ditemukan ya, karena bahaya. Oke, couple foto dulu sekali ya. Iya, Foto ya. foto-foto, diupload foto. Foto couple dulu pertama kali. Iya. Karina sedikit ini. Oke, siap. Menonton di klinik cinta. Oh, sebenarnya nggak cuma wanita sih, sama-sama laki-laki. Banyak sekali wanita yang bilang, kok gue umur segini belum nikah ya, kok gue umur segini belum nikah ya. Itu semua kan masalah kepantasan. Jadi pantaskan diri kalian supaya Tuhan yakin ngasih jodoh buat kalian gitu. Karena semua akan di waktu yang tepat. Dan kalau misalnya belum dikasih juga, terus aja tingkatin kualitas diri biar nanti dapat sultan. Jadi nggak usah takut gitu. Dok, Anita, juga tingkat kepuasannya dia selama Iya. berkonsultasi Nggak dengan usah, dokter. nggak usah menanyakan itu. Oke. Karena pasti ratingnya jelek ya? Enggak. Yang penting Kenapa, sekarang Dok? apa hati kamu dan perasaan kamu hari ini? Aku mau nanya itu. Bagaimana perasaan kamu dan hati ini? Perasaan aku. Setelah udah sama Gunawan, dikasih kesempatan untuk bisa sama-sama, apa perasaan kamu? Perasaannya ya pasti ya exciting lah, ya kan? Exciting, mau belajar mengenal orang lain lagi yang katanya mau serius sama aku. Ya itu sih, Dok. Tinggal dilihat movie ya kan, Dok? Iya. Dua hal apa yang membuat kamu akhirnya yakin untuk bisa mau untuk menerima Gunawan? Ya kayaknya orangnya sih nggak neko-neko, Dok. Satu. Ya awal emang begitu. Semua gitu ya, Dok? Di awal kayak gitu ya? Ya kadang-kadang kan kamu harus hati-hati ya. Iya. Dua apa? Yang kedua? Ya saya mau lihat apakah dia bisa menerima segala kekurangan saya, bukan kelebihan aja, ya Tapi Gun? kekurangan kamu juga. Iya. Kamu kayaknya kelebihan semua. Nggak ada kekurangan. Staf Ali, ada pesan untuk orang Bahkan di klinik cinta, bahkan orang yang telah trauma, yang pernah mengalami kegagalan begitu berat, akhirnya bisa menemukan cintanya. Bener-bener ini klinik real untuk menyatukan jodoh seseorang ya. Ternyata ya. Iya. Makanya aku selalu berprinsip selama masih ada hidup, ada pengharapan. Wow. Ada pengharapan, ada cinta kasih. Kata-kata terakhir dari saya untuk hari ini kutipannya adalah tidak bisa mengukur kecerdasan harimau dengan dia menjadi berenang di lautan luas. Tidak bisa mengukur kecerdasan ikan dengan dia memanjat ke pohon kelapa seperti yang dilakukan hewan-hewan lain. Tapi segala sesuatu apapun tentang kehidupan tidak hak untuk kita menghakimi mereka. Karena hidup itu adalah ibarat perjalanan yang akan kita tempuh dengan kita tidak akan tahu kapan kita akan berhenti dan kapan kita akan sampai ke tujuan. Karena pada hakikatnya manusia bukan menikmati tentang dunia,
tapi menunggu antrian dalam kematian. Wow. Terima kasih. Dokter Cinta Faiki. Gunawan, terima kasih. Kamu sudah sama Anita, nanti tinggal administrasi di kasir. Tolong diselesaikan. Enggak ya? Saya juga nggak dok? Saya juga. Kamu udah lolos. Oh, udah ya? lolos. Panggil kontes ke room 3. Iya, sampai ketemu di Klinik Cinta.